Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Aris Muryani selaku tutor bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Karisma Rofi Pratiwi, saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan gagasan saya mengenai COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang tidak rata atau menyerupai mahkota crown. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan MERS-CoV dan SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada tubuh manusia sebelumnya. Karena itu virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona ini umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternakan atau perdagangan di pasar hewan. Gejala coronavirus juga bervariasi, mulai seperti flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona pada umumnya dialami mereka yaitu demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan serta sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, akibat COVID-19, kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meskipun jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, namun angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan, jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.903.461 orang. Sebagai pencegahan atau penanganan virus COVID-19, saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% penduduk telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan kepada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, serta ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus atas izin dokter. Demikianlah uraian mengenai COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.